Buat teman-teman yang sudah mengikuti video instalasi terbaru tahun ini ya, tahun 2024 kita menggunakan Android Studio Koala dan versi Android Studio sebelum-sebelumnya itu kita memiliki sebuah bawaan yang bukan lagi XML sebagai default untuk membuat UI atau user interface pada aplikasi natif Android kita. Tapi di situ Google sudah merekomendasikan sebuah Jetpack Compose untuk membuat layout yang lebih baik dan lebih cepat untuk project aplikasi kita gitu ya. Jadi pada video kali ini kita akan mulai dengan intro atau pengenalan Android Jetpack Compose, dan juga kita akan ada seri tutorialnya juga. Video tutorial ini dikhususkan tentunya untuk teman-teman yang masih pemula dan baru berkenalan dengan Jetpack Compose. Nah, ini saya ambil dari website officialnya Jetpack Compose ya. Jadi build better apps faster, lebih cepat menggunakan Jetpack Compose. Jadi Jetpack Compose singkatnya adalah sebuah toolkit untuk native UI untuk kita membuat layout yang direkomendasikan langsung oleh Google dan tim Androidnya maksudnya ya. Nah, berikut adalah sebuah penampakan dari ketika kita menggunakan Compose. Jadi karena Compose itu sendiri bahasanya adalah Kotlin, maka di situ kalau teman-teman sudah biasa menggunakan Kotlin harusnya lebih familiar ya. Di situ ada fun, cuman ada tambahan annotation composable di atasnya. Baru kemudian kita bikin komponen atau widgetnya menggunakan bahasa Kotlin. Jadi kalau teman-teman sudah familiar dengan Kotlin, harusnya Compose bisa cepat familiar juga. Maksudnya adaptasinya tidak terlalu sulit gitu ya. Beda dengan teman-teman yang memang belum pernah di Android kemudian belajar salah satu bahasa pemrograman Java atau Kotlin. Kita masih harus berkenalan dengan satu lagi XML untuk user interface sebelumnya ya. Tapi karena kali ini si Google sudah merekomendasikan Kotlin sebagai language yang diprioritaskan nomor 1 untuk pengembangan aplikasi Android natif, dan sekarang juga ditambahkan lagi Compose sebagai UI toolkitnya untuk kita membuat sebuah tampilan yang lebih cepat gitu ya. Nah, jadi apa saja keuntungan ketika kita menggunakan Compose dan tidak lagi menggunakan XML gitu ya. Yang pertama adalah less code. Less code artinya kode kita akan lebih ringkas. Beda ketika kita membuat sebuah pemrograman Android, membuat aplikasi Android menggunakan layout XML ya. Jadi kan terpisah ya, ada Kotlin dan XML gitu. Atau ada Java dan XML. Kalau teman-teman sudah menggunakan Kotlin, ya berarti UI-nya juga kita masih menggunakan Kotlin gitu. Kemudian intuitif, karena kita menggunakan Kotlin dalam bahasa Compose dan juga pemrograman kita menggunakan Kotlin, artinya ya kita akan lebih mudah untuk mengatur state karena logic sama komponen widgetnya kita satuin jadi satu ya, nggak terpisah-pisah seperti XML dan Kotlin gitu ya. Kemudian accelerate development itu maksudnya dia tuh kompatibel sebenarnya. Jadi teman-teman kalau sempat mengikuti beberapa tutorial di Last Day sebelumnya, di situ kan ada bawaan Compose, tapi kita tetap memasukkan XML di dalamnya gitu ya. Jadi sama halnya dengan Compose juga gitu. Misalkan teman-teman sudah menggunakan XML sebelumnya untuk user interface, kemudian mau beralih ke Compose dengan step by step tanpa langsung membuat Compose dari awal atau mengganti semuanya. Kita bisa nerusin beberapa part menggunakan Compose atau kita bisa coba-coba dalam aplikasi kita yang sudah jalan, dan beberapa halaman mungkin kita coba bisa masukkan Compose dalam aplikasi kita yang sudah eksis gitu ya. Kemudian yang berikutnya, Compose juga terintegrasi dengan Android Platform API seperti material design, tema, animation, dan lain sebagainya gitu ya. Oke, buat teman-teman yang belum kenal, mungkin baru join di Last Day ketika materi Compose ini, perkenalkan sebelumnya nama saya Muhammad Irsad, biasa dipanggil Irsad. Saya adalah seorang mobile developer yang bekerja di perusahaan, dan saya juga sekaligus founder di Last Day yang membuat video-video tutorial dan video kelas di Last Day gitu ya. Jadi pada materi Compose yang pertama ini, apa saja sih yang akan teman-teman pelajari dari seri tutorialnya? Yang pertama pastinya kita akan
belajar tentang Android Studio mulai dari download, instalasi, kemudian create new project gitu ya. Dan kemudian kita akan menggunakan bahasa Kotlin karena Compose juga Kotlin, jadi sekalian kita untuk bahasa pemrogramannya kita juga akan menggunakan Kotlin dalam materi Compose ini. Dan layoutingnya tentu saja kita akan menggunakan Jetpack Compose. Dan beberapa hal lainnya yang menjadi tambahan dalam include seri tutorial ini, kita akan belajar juga cara menggunakan aset. Terus kemudian kita juga akan belajar untuk build APK for testing gitu ya. Jadi APK untuk versi debugnya gitu. Nah, untuk Android Studio sendiri kita akan belajar mulai dari download, terus kemudian kita akan belajar instalasi, terus cara menggunakan beberapa menu yang umumnya dipakai, tidak semua menunya ya di Android Studio. Terus yang terakhir kita akan belajar menambahkan emulator agar project yang kita bikin menggunakan Android Studio bisa kita tes gitu ya. Untuk layouting sendiri, kita akan membuat sebuah aplikasi Pokemon yang mana terdiri dari, mungkin saya bagi menjadi 3 bagian gitu ya. Kita akan membuat sebuah halaman homepage, terus kemudian kita akan menambahkan sebuah list di situ. Terus kemudian kita akan juga melakukan beberapa tambahan UI, melakukan beberapa custom ya pada masing-masing itemnya. Terus kemudian kita akan juga membuat sebuah halaman detail Pokemonnya gitu. Nah, kali ini kita akan langsung ke final projectnya. Kita akan demokan project yang sudah kita buat menggunakan Jetpack Compose dan juga menggunakan bahasa pemrograman Kotlin di Android ya. Nah, di sini dia full compose, di sini composable, Pokemon content, composable, Pokemon item, composable untuk Pokemon image. Jadi di sini di bagian rest kita memang tidak memiliki layout XML. Jadi kita full menggunakan compose. Oke, kalau kita run kurang lebih seperti ini nanti final projectnya. Ini sebuah aplikasi final projectnya ya. Kita klik. Nah, di sini dia akan menampilkan sebuah list yang mana masing-masing itemnya kita menggunakan sebuah card. Kelihatan ya, di sini ada rounded, terus kemudian ada elevationnya juga seperti bayangan gitu ya, agak timbul. Terus untuk per itemnya kita coba tambahkan gambar, terus kita tambahkan text view seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kalau kita klik di sini, dia akan menampilkan sebuah list. Jadi kurang lebih dari halaman detail ini kita akan ngebawa data yang dari list tadi ya. Ada data gambar, ada data nama, terus kemudian ada tambahannya lagi untuk description. Jadi mungkin singkatnya seperti itu saja. Sangat sederhana aplikasi yang kita buat. Tapi buat teman-teman yang butuh sebuah jembatan untuk mengenal Compose gitu ya dari nol, mungkin seri tutorial ini mungkin sangat cocok buat teman-teman yang baru ingin belajar Compose atau ingin step by step beralih dari XML ke Compose. Mungkin itu saja video perkenalan dari saya. Pada video berikutnya kita akan step by step mengerjakan tutorial ini, project aplikasi ini dari awal hingga bisa menjadi sebuah final project yang barusan ini saya demokan.